Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Saftiana dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya membuat video untuk kebutuhan tugas 3 ya, untuk mata kuliah struktur data. Oke, jadi di tugasnya kita kali ini, kita akan membuat sebuah program untuk sebuah program pencarian ya. Pencarian mungkin ya data ataupun node atau apapun itulah. Itu dengan dua metode, dengan BFS gitu ya. Yang mana BFS ini mungkin lebih dekat ke mirip-mirip dengan Vivo ya gitu. Jadi karena ada antrian di dalamnya. BFS itu breadth first search gitu ya. Jadi dia nanti akan nge-search berdasarkan row-nya dia dulu atau mungkin tetangganya dia dulu gitu atau dia akan ngecek anak-anakannya dulu gitu sebelum nanti ngecek ke cucu-cucunya lah gitu ya. Gitu, intinya dia akan selesaiin dulu di barisnya dia dulu gitu, baru nanti lanjut ke bawahnya. Nah, ada satu lagi itu mengenai DFS. DFS itu Deep First Search. Nah, ini tuh dia akan eh apa ya, sesuai dengan namanya ya gitu. Dia akan melakukan pencarian secara deep gitu ya, mendalam. Jadi setelah ada satu node ditemukan, nanti dia akan cek tuh di node itu ke bawahnya ada siapa lagi gitu. Dan dia akan ngecek yang paling awal dulu gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan nanti case-nya dia sudah tidak nemu nih, udah paling mentok gitu ya di bawah, dia akan ada yang namanya tuh backtrack gitu. Jadi dia akan kembali ke atas, dia mencari node yang atau mungkin data yang belum pernah sempat dicari, dia akan cari ke bawahnya lagi dan seterusnya seperti itu. Kalau misalnya masih belum ketemu, nanti dia akan lakukan backtrack lagi ke atas. Gitu ya. Jadi dia lakukan secara deep dulu gitu satu persatu gitu ke bawah. Nah, sedangkan BFS dia akan langsung mencari secara menyeluruh gitu ya, melebar jadi ke samping lah. Kalau DFS itu ke bawah, kalau BFS itu dia ke samping dulu gitu ya untuk melakukan pencariannya. Oke, di sini kita udah ada bikin untuk kodenya. Itu kita pakai Java seperti biasa. Em, di sini tuh sebetulnya aku bikin untuk biar bisa input aja ya gitu. Biar bisa input, jadi nanti tinggal pilih-pilih aja di terminal gitu. Sama paling untuk kodenya sendiri mungkin aku izin untuk jelaskan kodenya sendiri terlebih dahulu. Jadi di sini ada nanti intinya tuh setiap kali dipanggil si kelas BFS ini dia akan ngeinisialisasi si default value-nya dulu ya atau default graph-nya dulu. Nah, di sini tuh kita gambarin seperti ini. Ya, kalau misalkan di readme-nya ini kurang lebih kayak gini ya. Jadi nanti dia A0 akan punya tetangga ya atau mungkin punya relasi ke A1 dan A2. A1 ini nanti akan punya relasi ke A3 dan A4, A5, A6 dan seterusnya. Gitu ya. Ini kurang lebih seperti ini. Terus ini, nah kita tambahkan seperti ini ya. Gitu. Jadi nanti A0, A1. Ya, A0 nanti punya ke relasi ke A2 juga. Terus A1 ini nanti punya relasi ke A2, A1 ini punya relasi ke A4 dan seterusnya. Seperti itu ya. A3 ya, sorry ini bukan A2. Oke, mungkin aku coba jelaskan ya sedikit mengenai kodenya. Singkat aja mungkin ya. Jadi fungsi utamanya sebetulnya ada di cari BFS ini. Gitu ya, yang mana itu akan dipanggil dari si search di sini. Nah, search ini dia akan dipanggil dari depan. Gitu. Nah, nanti yang BFS juga mirip-mirip sih kayak gini ya. Jadi nanti kalau misalkan kita pilih yang di first gitu ya, ini akan munculin menu DFS-nya gitu ya. Nanti di sini akan dia manggil search gitu. DFS search. Nah, startnya itu kalau misalkan kita pilih A7 misalnya di sini atau misalkan di sini demonya nyari A9 nih gitu ya. Nanti untuk startnya itu defaultnya di A0. Kecuali nanti kita define secara manual ya kita milih yang case 4 gitu. Nanti bisa masukin node awalnya mau nyari dari mana gitu. Tapi karena kita nggak pilih, defaultnya itu dari A0. Nah, maka di sini startnya akan jadi 0 dan targetnya itu kalau misalnya kita pilih A7 jadi A7. Nah,
sorry, DFS dulu ya. Nah, yang DFS ini, nah ini ya, cari DFS ini sama ya, jadi hampir mirip-mirip. Ini juga akan nge-print out dulu, nge-build default graph-nya, gitu ya, sama dengan yang tadi BFS. Ya, nanti di sini kan ada search gitu ya. Nah, nanti di search, cari DFS, dan nanti dia akan nge-print graph-nya. Nge-print graph-nya sesuai dengan yang graph sekarang, yang sebelumnya kita udah buat ya di sini ditambah edge ini. Jadi dia akan nambahin ke variabel namanya graph di sini. Gitu. Nah, itu singkat aja harusnya nanti di sini akan nge-output ya. Outputnya itu kurang lebih kayak gini. Sebentar ya, coba aku jalanin. Oke, misalkan yang tadi ya, yang deep first. Deep first misalkan kita cari yang A7. Oke, nah nanti seperti ini. Nah, graph yang digunakan, outputnya nanti akan seperti ini ya, untuk yang bagian print LF ini. Mana? Ini ya. Jadi dia nanti yang A0 itu dia relasinya kemana aja, itu dicari berdasarkan key-nya, gitu ya, dari variabel graph ini. Gitu, get or default ini kalau misalkan dia ada datanya ya akan di get, kalau nggak ada ya defaultnya dia array kosong, gitu. Nah, eh, itu terus fungsi utamanya ada di cari DFS, dia akan print graph, dia akan sistem print out ini ya, ini untuk di lognya aja sih supaya kelihatan jelas ya step by stepnya seperti apa. Terus nanti juga ada variabel dikunjungi dan juga traversal, ini juga sebenarnya untuk informasi aja nanti di akhir bahwasanya yang dikunjunginya itu sudah apa saja gitu ya. Terus em, yang dikunjunginya itu apa saja dan apa namanya tuh, nanti juga urutan traversal akhirnya seperti apa, nanti itu akan ditampilkan di terminalnya. Nah, lalu di sini di fungsi DFS eksplorasi ini, nah ini dia ada variabel ditemukan. Jadi dia tuh nanti akan nge-return true atau false gitu ya. Kalau misalnya nanti di target yang kita cari itu ditemukan, nah nanti di sini dia di akhir setelah dia nge-looping secara terus-menerus gitu ya, mencari dan mencari, dia akan nge-print out gitu ya, apakah dia ditemukan atau enggak. Kalau ditemukan nanti sukses, kalau enggak gagal. Nah, ini juga, nah kalau misalnya kita coba deep dive ke code-nya, di sini tuh nanti ada ini nih, ada pengecekan. Kalau misalkan ternyata node-nya itu sesuai dengan target yang kita cari, alias node-nya itu kan di awal itu kita A0 dulu ya, gitu. Kita node-nya itu A0, kalau misalkan ternyata A0 ini bukan targetnya, ya dia nggak akan execute kode yang ada di sini gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya ternyata node-nya itu kebetulan sudah sampai di A7 dan targetnya itu A7, maka ini akan kita print out dan dia akan mengembalikan nilai true, maka nanti akan nge-print out yang ini. Ya, ditemukannya itu akan jadi true. Lanjut, di sini juga ada get or default, dia akan nyari tetangganya berdasarkan node-nya. Jadi A0 itu punya tetangganya apa aja sih? Gitu, kalau kita cek kan tadi ada A0 itu punya A1 sama A2 ya, gitu. Atau di sini kita bisa lihat di sini ada A1 sama A2. Jadi nanti di sini tuh nilai tetangga tuh adalah A1 dan A2, dan nanti akan di print. Ini sebenarnya untuk indentasi aja sih yang di sini ya. Nah, gitu biar lebih kelihatan. Terus nanti juga di sini akan ngecek nih yang belum dikunjungi apa aja sih, yang sudah dikunjungi apa aja, itu pakai um, for ya untuk loopingnya. Nah, misalkan tadi di sini dikunjunginya itu kan baru ada A0 ya, gitu. Jadi dikunjunginya baru ada A0, apa namanya? Nah ini ya, status dikunjungi A0. Jadi harusnya ketika di sini, ketika belum dikunjungi, ini kan kalau misalkan ternyata si yang dikunjungi ini tuh konten, nah tetangga ini bisa jadi satu atau dua ya, gitu karena kan A1 atau A2 gitu. Misalkan di sini A1 nih nilainya, gitu kan berarti dikunjungi ini dia akan ngecek nih apakah di variabel dikunjungi ini nih itu konten atau dia punya nilai A1
yang gitu. Karena di kunjung ini baru 0 gitu ya, dan di sini if-nya itu dia false gitu, jadi pakai negasi kayak gini. Jadi dia akan nambahin nih A1 sebagai variabel yang belum dikunjungi atau value pada variabel yang belum dikunjungi gitu. Di sini juga sama, kurang lebih kayak gitu ya untuk logiknya. Terus di sini, nah ini ada pengecekan juga. Kalau misalkan ternyata yang variabel yang belum dikunjunginya itu kosong, gitu. Ini nanti kita akan coba apa namanya demokan ya, gitu. Ketika memang semua tetangga sudah dikunjungi jalan baru. Ini yang nantinya akan memicu untuk proses backtrack, gitu ya. Gitu. Nah, ini mungkin singkat aja ya, nggak apa-apa. Terus ini dikunjungi contain. Ini juga sama, nanti dia akan ngecek apakah di variabel yang dikunjungi ini T-nya itu bisa A1 bisa A2 ya, gitu. Bisa A1 bisa A2. Nah, nanti kan di sini itu dikunjunginya, hmm, ya benar. Kan dikunjungi baru A0, eh sedangkan ini T-nya itu misalnya nilainya A1 gitu ya. Maka ini akan kita jalankan lah. Di DFS itu ini ya. Kalau kita lihat di sini, DFS eksplorasi itu dipanggil di dalam fungsinya sendiri. Jadi dia akan memanggil dirinya sendiri. Nah, inilah yang memicu proses looping tadi. Nah, yang asalnya itu apa namanya? Yang dicari itu kan node awalnya itu kan A0 ya. Nah, sedangkan di sini T dia ngambil dari tetangga. Nah, yang mana tetangga ini nilainya kan bisa A1 sama A2. Nah, ketika di looping, yang pertama kali di running atau yang value awal T ini pasti A1 dong. Gitu. Makanya di sini eksplorasi nih A1 gitu dengan target A7, terus dikunjunginya tadi A0 dan apa namanya? Sudah di ini belum? A0, terus traversalnya A0, terus kita kasih indent gitu. Nah, dia akan manggil lagi nih fungsi ke sini, manggil dirinya sendiri lagi. Yang mana node-nya itu bukan lagi A0 tapi A1 gitu. Nah, makanya di sini dikunjungi add node. Node-nya itu A1 berarti nanti dikunjunginya itu jadi A0 dan A1 gitu. Dan seterusnya. Dia akan ngelooping terus. Seperti itu untuk apa namanya? Logiknya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih, gitu ya. Kita coba jelasin dari outputnya. Jadi pertama dia akan mengunjungi A0 dulu. Ini yang DFS ya atau deep first search. Nah, kita cek nih tetangganya itu ternyata tetangga A0 itu dia punya tetangga A1 sama A2. Nah, status dikunjunginya itu A0 gitu. Jadi baru yang dikunjungi itu baru A0. Nah, setelah itu eh dia akan bergerak nih dari A0 ke A1 gitu ya. Karena tetangganya A1 nih. Kan ada A1 sama A2 ya. Nah, yang akan pertama kali cari lebih lanjut lagi itu A1 dulu nih. Nah, dari A1 nanti ternyata dia punya tetangganya A3 sama A4. Nah, yang dikunjunginya berarti A1 sama A0 gitu ya. Jadi nambah lah istilahnya. Terus nanti A1 ke A3. Kenapa dari A1 langsung ke A3 enggak ke A2 dulu sini atau misal. Karena dia kan sistemnya tuh akan nyari ke bawah-bawahnya lagi. Nah, kalau misalkan di gambarannya itu kurang lebih kayak gini. Jadi dari A1 dari A0 dia akan nyari yang pertama nih, A1 dulu. Terus nanti nyari lagi ke A3. Nanti nyari lagi ke A7. Nah, kalau misalnya target kita adalah A7, berarti nanti kita akan berhenti di sini. Itu dia nggak akan nyari lagi ke bawah. Nah, sama di sini juga kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti status dikunjunginya juga bertambah. Terus karena apa namanya? Dari A1 ke A3, terus nanti dari A3 itu ternyata punya tetangga lagi nih A7. Nah, dia akan ngecek A7. Nah, karena target kita adalah A7, maka prosesnya nanti akan selesai di sini. Nah, nanti untuk urutan traversal akhirnya kurang lebih seperti ini. Jadi dari A0, A1, A3 ke A7. Ya. Jadi kalau di gambarnya itu ya dari sini, dari A0, A1, A3, sampai nanti kita nemu targetnya di A7. Gitu.
Nah, terus ada juga yang kalau misalkan kita, eee, cari yang ini ya, yang nomor 2 cari A9 gitu. Nah, A9 ini prosesnya lumayan lebih panjang gitu. Kenapa? Karena dari setelah nemuin A7, kalau kalau tadi kan di sini udah ya gitu selesai aja gitu karena target kita adalah A7 gitu. Nah, sedangkan di sini A7 itu nilainya itu adalah atau dia nggak punya sama sekali tetangga. Akhirnya ketika dia mau nyari nih berikutnya, nggak ada nih. Akhirnya dia akan melakukan backtrack. Dia akan kembali gitu ya. Jadi di sini juga semua tetangga sudah dikunjungi gitu ya. Karena memang si mana nih? Si yang belum dikunjunginya itu dia udah kosong gitu. Dia udah kosong, akhirnya dia melakukan backtrack lagi. Gitu. Dia melakukan backtrack di sini ya. Di sini. Dia akan melakukan backtrack ke eh, A7 A7 itu kan terakhir di sini ya. Nah, A7 itu dipanggil dari A3. Dia akan melakukan backtrack ke A3. Nah, karena A7 ini udah dipanggil gitu ya, bisa dilihat di yang sudah dikunjungi, ini A7 ya termasuk. Jadi dia akan backtrack lagi. Dia akan backtrack lagi ke yang manggil A3 itu siapa? A1. Nah, backtrack lagi ke A1. Nah, A3 ini udah dikunjungi sebelumnya gitu ya. Nah, tinggal yang A4. Maka dari A1 dia akan langsung lari ke A4 untuk ngecek gitu ya. Nah, dari A4 nih kita bisa lihat cek juga. Dari A4 itu nanti bergerak ke A8. Karena apa? Karena kalau kita lihat A4 itu punya relasi atau punya tetangga A8 gitu ya. Nah, A8 itu ternyata dia nggak punya tetangga sama sekali gitu. Akhirnya nanti dia akan melakukan backtrack lagi gitu. Backtrack lagi ke A4. Balik lagi A8 karena udah dikunjungi ya. Nanti dia akan balik lagi yang manggil A4. A4 itu ke A1. Nah, A1 itu kebetulan yang A3 ini udah kan ya. Kita udah panggil. Terus kita A4 juga ini kita udah istilahnya tadi kan kita udah kunjungi ya. Gitu kalau misalnya kita lihat variabelnya A4 ini udah dikunjungi nih. Sudah status dikunjunginya ada A4. Nah, dia akan backtrack lagi ke yang manggil A1 yang mana itu A0. Nah, di A0 kebetulan A1 sudah, A2 ini belum. Nah, akhirnya kita ambillah ke A2. A2 ternyata punya tetangga A5 sama A6 gitu ya. Nah, di A5 ternyata dia punya tetangga A9 gitu ya. Akhirnya prosesnya nanti akan berhenti di sana gitu ya. Jadi dari A2 ke A5 gitu ya. Tetangganya itu ternyata A9. Nah, ini nambah nih yang udah dikunjunginya. Jadi A5 sama nanti diproses A5 ke A9, dikunjunginya A9. Nah, nanti di sini akhirnya ditemukan. Target kita adalah A9 dan kita temukan ya. Gitu. Nanti prosesnya akan berhenti di sini. Dan untuk traversal akhirnya jadi kurang lebih seperti A1, A3, terus tadi sempat nyari A3, A7, backtrack lagi ke A4, A8, backtrack lagi ke A2, gitu ya. Dari A2 ke A5, baru dari A5 itu ke A9. Gitu ya. Itu untuk DFS. Nah, kalau misalkan untuk yang DFS tuh kan ada juga ya, DFS atau BFS sebetulnya. Kita bisa untuk case yang tidak ketemu nih, gitu. Nah, yang tidak ketemu ini berarti tadi ya dari A9 ya. Nah, dari A9 ini kalau tadi target kita berhenti di sini, kita masih lanjut nih, gitu ya. Kita masih lanjut dari A9 gitu ya. Ternyata A9 tuh nggak ada tetangganya sama sekali gitu ya. Dari A9 akhirnya dia nge-backtrack lagi ke A5. A5 karena A9 udah dipanggil, dia backtrack lagi ke yang manggil A5, A2. A2 juga nih. Nah, A2 karena A5 ini udah, A6 belum gitu ya. A6 belum gitu. Jadi kita proses ke A6. Kita proses ke A6 ternyata di A6 ini gak punya tetangga lagi gitu ya. Akhirnya A6 melakukan backtrack lagi ke A2. A2, A5, A6 ini udah beres semua nih. Tangganya udah dicek semua nih, gitu ya. Akhirnya A2 ini akan backtrack lagi ke yang manggil A2, A0. A0 karena ini juga udah gitu ya, A1 dan A2 ini udah dikunjungi lah gitu.
Dan A0 ini udah nggak ada backtrack lagi kemana-mana gitu ya, karena ini nilai awal. Akhirnya ya sudah, prosesnya berhenti di sana dan uh, akhirnya itu tidak ditemukan gitu. Jadi variabel ditemukan di sini itu nanti nilainya akan false. Ketika false dia akan mereturn ini gagal. Kalau misalnya kita lihat di sini juga apa namanya? Gagal ya, gagal. Node Z99 tidak ditemukan di dalam graph. Itu untuk yang DFS. Berikutnya mungkin saya izin untuk jelaskan yang BFS. Nah, yang BFS ini sebetulnya mirip-mirip aja, cuman dia pakai sistem kayak semacam antrian lah. Ya, kalau tadi DFS itu dia secara kode ya maksud saya. Kalau DFS itu tadi dia ke bawah dulu ya nyarinya, baru nanti lagi backtrack lagi ke atas, terus lanjut lagi ke bawah nyari yang belumnya. Nah, kalau ini dia ke pinggir gitu. Jadi dia akan cari dulu semua yang ada di barisnya dia gitu. Nah, em, sama ya untuk graphnya. Di sini nanti ada build graph defaultnya, terus nanti ada search ini juga sama. Nanti dia fungsi utamanya itu ada di cari BFS gitu. Nah, di sini tuh ada beberapa variabel ya, kayak yang dikunjungi, level. Nah, ini tuh sebetulnya untuk menandakan ininya aja sih, level antriannya ya, gitu. Terus nanti asal node-nya gitu ya, dia asal node-nya dari mana. Terus nanti uh, antrian yang ada itu, antrian berapa aja gitu. Nah, contoh misalkan di sini ini juga ada variabel langkah, jadi biar ini aja ya, biar jelas aja nanti di terminal. Nah, sebelum itu, sebelum kita lanjut, ini kita coba running dulu ya, yang BFS. Kita cari A7 ya, kita coba samakan dulu aja kayak yang awal. Nah, di sini ini lumayan panjang ya prosesnya untuk mencari A7 gitu. Karena beda ya skemanya dengan yang DFS. Mungkin akan lebih cepat kalau misalkan ternyata manggil yang nggak ada di bawahnya, tapi yang ada di sampingnya gitu ya. Gitu. Mungkin BFS akan lebih cepat gitu pencariannya. Nah, ini jadi sebentar, di sini ini ada langkah-langkahnya ya. Kita ada langkah satu dan seterusnya. Nah, ini di apa namanya? Di print out dari variabel ini, jadi dia akan increment terus ya. Gitu. Nah, jadi di sini ada variabel default ditemukan, itu nilainya false gitu ya. Dan variabel ditemukan ini nanti akan true kalau misalkan mana nih? Kalau misalkan dia nah ini ya. Kalau misalkan nanti sama ya sebetulnya kayak yang logic sebelumnya. Kalau misalkan node-nya itu atau itu sama dengan target. Jadi node awalnya itu kan A0 ya misalkan ya. Gitu. Node awalnya itu A0, targetnya A7, ya ini nggak akan dieksekut karena false. Gitu balikannya. Sedangkan ini butuh nilai true untuk execute kode ini. Gitu ya. Nah, di sini juga ada node antrian.poll. Nah, poll ini itu artinya dia akan nge-retrieve gitu ya. Dia akan ngambil nilai pertama dari variabel antrian, otomatis juga akan nge-remove gitu. Jadi yang pertama masuk dia akan diambil langsung. Ini sama dengan konsep FIFO ya, first in first out itu. Gitu. Nah, nanti di sini level node ini kita akan get nih karena kan di sini untuk awal-awal A0 itu levelnya kita kasih nilai 0 ya. Gitu. Terus di sini kita get level node-nya itu berarti 0. Traversal.add ini kita akan nambahin node A0 itu ke variable traversal gitu ya. Jadi nanti ini untuk output di akhirnya sih traversalnya dari mana ke mana nih, dari A0 ke mana dan seterusnya gitu. Nah, ini output ininya aja, ini level node itu 0, ini kurang lebih kayak gini ya. Gitu. Nah, ini langkahnya kan ini ya. Inisialisasi ini ya, yang ini, terus startnya itu dari A0, terus ini antrian awalnya itu A0 gitu. Jadi A0 ini jadi antrian awal yang akan kita proses gitu. Nah, langkah pertama kita akan proses antriannya mulai dari A0. Nah, antrian is empty,
antriannya itu ada satu, ada A0 gitu ya. Jadi ini kita akan running lah gitu. Tapi kecuali kalau misalkan antriannya ini nanti apa namanya kosong, dia nggak akan di running gitu, nggak akan di-execute kode ini. Nah, karena antriannya ada, jadi selama itu ada, dia akan nge-running kode yang ada di sini. Nah, di sini not equals targetnya itu false ya, karena A0 itu nggak sama dengan A7. Terus di sini juga kita akan get tetangganya A0 itu ada apa aja gitu sesuai dengan yang udah kita set di sini. A0 itu ada A1 sama ada A2. Nah, nanti di variabel tetangga ini harusnya nilainya itu adalah A1 dan A2 gitu. Terus nanti di sini ada pengecekan juga ya. Maksudnya apakah dia punya tetangga atau enggak. Terus nanti di sini akan di looping. Nah, di sini juga mirip-mirip ya kayak tadi tuh. Cuma bedanya di sini adalah kita pakai sistem antrian tadi ya. Gitu. Jadi di sini nanti akan dicek bahwasannya yang dikunjungi itu kalau misalnya kita lihat di atas itu baru A0 ya. Startnya itu kan kita mulai dari A0 ya untuk nyari A7 tuh. Nah, makanya yang dikunjungi itu baru A0. Nah, A0 itu nggak sama dengan nggak konten atau T1. T1 itu berarti kan bisa jadi nilainya tuh A1 atau A2. Nah, A1 itu nggak ada di variabel dikunjungi karena dikunjungi cuma punya nilai A0 gitu. Makanya di sini false dan saat pertama kali nge-running gitu ya, dia akan masuk ke sini gitu. Nah, ini ya, dia akan ke sini nih. Sorry, proses tetangga sini gitu ya. Nah, di sini dia akan nge-for each ya. Makanya di sini ada dua nih gitu. Nge-for each, nge-looping ya, sorry. Nge-looping. Makanya di sini outputnya ada dua nih gitu karena memang tetangganya kan ada A1 sama A2 gini ya. Nah, T ini dari sini A1 bisa jadi A1, bisa jadi A2. Level node juga sama. Kita masukin ke level 1 gitu ya. Jadi A0 punya tetangga A1 sama A2. Nah, A1 sama A2-nya ini kita tambahin ke antrian level 1 gitu dari A0 gitu. Nah, hmm, ini juga sama nih status antrian gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat antriannya itu antrian berikutnya setelah A0 tadi itu ada antrian A1 sama A2 gitu yang dari A0 gitu. Terus apa namanya? Urutan proses berikutnya ini tuh ada di sini ya, urutan proses berikutnya antrian dot pick. Nah, ini tuh artinya ngepick itu mirip kayak poll ya gitu. Cuman kalau poll itu kan dia sekaligus nge-remove value itu dari variabelnya, sedangkan pick itu dia cuma ngambil doang tanpa nge-remove gitu. Jadi dia ngambil nilai pertama dari variabel antrian, which is itu tuh eh yang A1 tadi gitu. Makanya di sini outputnya adalah A1 karena proses yang akan kita jalankan berikutnya gitu ya di level 2 itu adalah A1 gitu. Berikut. Terus nanti ada data yang dikunjunginya. Ini kalau linked hash saat ini untuk pencegahan duplikasi aja sih sebetulnya dan apa namanya untuk supaya berurut gitu ya. Nah, yang dikunjungi ini kan awalnya tuh cuma A0. Nah, tadi di sini di step ini ketika ngelooping ini dia dikunjunginya itu ditambah itu ya. A1 terus looping lagi A2. Jadi dikunjunginya tuh A0, A1, A2. Makanya di sini value untuk dikunjunginya itu adalah A1, A2 dan A0. Kurang lebih seperti itu ya, gitu. Jadi seperti itu. Terus nanti singkatnya adalah kalau misalkan ternyata saat si antriannya itu udah kosong gitu ya. Terus entah itu mungkin ditemukannya jadi true atau enggak, dia akan keluar ya dari loopingan ini gitu dan dia akan lanjut ke sini. Lanjut ke sini. Nah, nanti di sini tuh ada pengecekan. Oh ya, sebelum di sini dia akan ngeluarin traversalnya dulu ya. Contohnya di sini nih. Jadi nanti kelihatan tuh langkah-langkahnya. Mulai dari A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 sampai nanti ketemu gitu ya di A7-nya. Nah, nanti dia akan ngecek deh. Apakah si variabel ditemukan ini jadi true
atau dia masih false gitu ya, default. Kalau false berarti dia nggak nemu nih gitu ya. Targetnya di dalam graph, tapi kalau misalnya nemu, dia akan ngeluarin apa namanya? eh, jalurnya itu seperti apa gitu sampai nanti dia nemu. Nah, kalau di sini kan dari A0, A1, A3, A7. Nah, mungkin kurang lebih untuk penjelasan kodenya seperti itu. Nah, mungkin aku izin jelaskan juga supaya lebih paham juga ya dari alurnya itu. Jadi, anggap aja lagi nih ya. Kita kan tadi contohnya mau ngambil A7 nih. Mencari nilai A7 gitu ya, mencari nilai A7. Eh, nah, A7 ini kita cari dari A0 gitu. Nah, A0 ini akan masuk ke antrian level 1. Anggap level 0, sorry, level 0 ya. Jadi misalkan di sini ada level 0, level 0 gitu ya. Nah, A0 ini akan masuk ke antrian A0 yang akan diproses. Jadi, sebelumnya itu inisialisasinya adalah A0. Nah, ini aku gambarin pakai eh, kurung kotak ya. Ini menandakan A0 ini masih dalam antrian lah gitu. Nah, kalau yang di bawah ini kita udah proses. Nah, A0 ini akan diproses di level 0 dan ternyata kalau misalnya kita cek A0 itu punya tetangga gitu ke A1 sama A2. A1 sama A2 gitu ya. Nah, anggap aja ini udah selesai ya untuk level 0. Berikutnya itu nanti level 1 gitu ya. Nah, karena ini masuk ke antrian gitu ya. Nanti kita akan proses di level 1 gitu. Jadi nanti di level 1 itu kita akan proses A1 dan juga A2 gitu ya. Nah, di A1 apa namanya? Ternyata dia tuh punya tetangga A3 sama A4. Oke deh, kalau kayak gitu kita masukin lagi ke antrian gitu ya. A3 sama A4 antriannya itu di level antrian level 2 nanti gitu. Jadi nanti akan diproses nih A3 sama A4. Nah, tapi belum beres di sana, ini masih di level 1 ya. Masih di proses level 1, masih ada A2 nih. Ada A1 ini kita udah proses ya antriannya, outputnya atau hasilnya itu dia akan nambahin antrian A3 sama A4 gitu di level berikutnya. Terus kita jalanin lagi nih yang A2 gitu. Proses berikutnya adalah A2. Ternyata di A2 itu dia punya tetangga atau anakannya itu di A5 sama A6 gitu. Nah, dari sini A5 A6 ini akan diproses nanti di level 2 gitu. Nah, terus masuklah kita untuk lanjut ngeproses yang A3 gitu ya. Nah, A3 ini apa namanya? Ternyata dia punya relasi A7 ya, atau punya anak-anakannya itu A7 gitu. Nah, A7 ini nanti akan dimasukkan ke level berikutnya untuk kita proses gitu. Kalau ini kan masih dalam antrian ya. Kita masukin ke antrian ini level 3 gitu ya. Nah, A7 masuk nih gitu ya. Terus nanti A4 juga sama nih. A4 kita cek dulu punya tetangga atau enggak. Ternyata punya. Nah, A8. A8 kita masukin ke antrian yang nanti akan kita proses di level 3. Tuh. Terus ini masih belum execute ya. Kita masih ada di proses ini gitu. Jadi kita masih masukin ke dalam antrian. Terus nanti A5 itu punya tetangga A9 ternyata. Nah, A9 kita masukin juga nih ke proses yang akan nanti kita proses di berikutnya. Di step berikutnya atau di level berikutnya. Nah, terakhir itu A6. A6 itu ternyata nggak punya tetangga sama sekali gitu atau nggak punya anak-anak lah gitu. Nah, nanti kalau yang ini ya udah gitu. Jadi cuman dari level 2 ini cuman nambahin 3 antrian aja. Cuman membuat 3 antrian baru. Nah, yang harus kita proses. Nah, antrian ini masih ada nih antriannya. Dia akan ngelooping terus di sini. Di mana tadi tuh? Nah, di sini. Karena antrian nggak kosong. Nambah lagi. Masih ada nih. Nah, di sini kita proses A7. Karena yang kita cari adalah nilai A7, maka di sini ditemukan gitu ya. Dan nilai ditemukan ini kalau kita lihat di variabel itu akan jadi true di sini. Gitu ya.
A8, A9 juga kalau kita cek itu nggak ada relasinya sama sekali. Sehingga antrian berikutnya itu kosong. Atau level 4 itu nggak ada nih, nggak ada antrian. Antrian kosong. Nah, ketika antrian yang kosong ya udah, prosesnya selesai di sana. Selesai atau loopingnya selesai di sana dan akhirnya nanti kita ngecek nih ditemukannya true atau false. Nah, di sini kalau ternyata ditemukannya true, maka dia akan output ini. Kalau ternyata false, dia akan output yang ini. Seperti itu. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini juga kurang lebih kayak gitu ya. Nih, dari A2 diproses, nanti ternyata A5 sama A6. A5 sama A6 ini masuk antrian level 2 gitu ya. Nanti akan diproses di level 2. Terus ini A3 gitu ya. Kita proses A3, ternyata A3 punya apa namanya antrian atau anak-anakannya A7. Nah, A7 ini nanti akan masuk ke level 3 gitu dan seterusnya. Nah, ini proses terakhir. Jadi urutan traversal akhirnya itu kurang lebih A0 gitu ya. Apa namanya tuh dari A0 terus tadi sempat ngecek A1, sempat ngecek A2 gitu ya. Terus dari A1 A2 itu tadi sempat ngecek A3, A4, A5, A6 sampai nanti ketemu di A7. Ya, sama ya. Nah, kalau yang jalur ketemunya itu dari A0 gitu ya. Terus A1. A1 itu relasi ke A3. Nah, dari A3 ke A7. Nah, ini. Itu untuk jalur yang diketemukannya. Gitu ya. Tapi untuk traversalnya tadi semua jalur yang kita lewati. Gitu. Paling itu untuk penjelasannya mengenai DFS dan juga BFS dan juga penjelasan mengenai kode yang dibuat ya. Semoga sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.